Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Ahad tanggal 29 Dzulqa'dah tahun 1441 Hijriah atau 19 Juli tahun 2020, kita melanjutkan kajian kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, dan kita mengikuti penjelasan dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab beliau, kitab Qaulul Mufid. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini masih melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Kita masih membahas bab yang pertama, bab 1, yaitu tentang hakikat dan kedudukan tauhid. Pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini merupakan pertemuan yang kelima di dalam pembahasan bab 1. Dan di bab 1 ini ada beberapa dalil yang disampaikan oleh penulis rahimahullah dan sudah selesai kita bahas semua. Dalil yang pertama adalah surat Adz-Dzariyat ayat 56 menerangkan bahwa tujuan diciptakannya jin dan manusia agar mereka beribadah kepada Allah. Para ulama tafsir banyak menyebutkan maknanya adalah agar mereka mentauhidkan Allah. Kemudian dalil yang kedua, surat An-Nahl ayat 36 menyampaikan kepada kita bahwasannya di setiap umat itu diutus seorang rasul, dan dakwah mereka satu, yaitu mengajak manusia beribadah kepada Allah dan meninggalkan tagut. Kemudian dalil yang ketiga, surat Al-Isra ayat 23 sampai dengan ayat 24 menyampaikan kepada kita tentang hak-hak manusia, menyampaikan kepada kita tentang hak-hak manusia, menyampaikan kepada kita tentang berbagai macam hak, dan hak terbesar adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sama dengan agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sama juga di dalil selanjutnya, surat An-Nisa ayat 36. Dan ini kita waktu itu bahas ayatnya sampai selesai. Dan kita juga ada pertemuan tafsir di hari Sabtu subuh, selesai membahas surat An-Nisa ayat 36 ini, menyampaikan kepada kita juga tentang berbagai macam hak, dan hak terbesar adalah hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar kita beribadah kepada Allah dan jangan kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil berikutnya surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Ini menyampaikan kepada kita isi wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalil berikutnya hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menjelaskan bahwa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perhatikan surat Al-An'am ayat 151 sampai 153 berisi 10 wasiat.
berisi 10 wasiat, dan itu sudah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya. Dan yang terakhir kemarin kita sampaikan hadis Mu'adz, ya, hadis Mu'adz ketika beliau atau ketika dia dibonceng oleh Nabi SAW, kemudian Nabi SAW bertanya kepadanya tentang hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba dan hak hamba yang harus ditunaikan oleh Allah. Ini juga sudah selesai dibahas pada pertemuan sebelumnya. Maka sebagai penutup kita akan menyebutkan beberapa kandungan bab yang disebutkan oleh penulis rahimahullah pada kesempatan kali ini. Kemudian selanjutnya kita akan masuk pembahasan bab yang kedua. Tapi sayangnya saya lihat jamaah sebagian besar belum megang kitab, dan insya Allah pertemuan yang akan datang sudah pegang kitab semua insya Allah. Ini sekitar 22 orang yang hadir. Insya Allah akan disediakan kitab 30 insya Allah pada pertemuan yang akan datang, insya Allah, atau mungkin 25 kitab apabila Allah mudahkan, insya Allah. Jadi di sini sebagai penutup pembahasan bab yang pertama, ya, disampaikan ada beberapa kandungan di dalam bab ini, atau ada beberapa masalah, ya, yang bisa kita ambil faedahnya. Masalah yang pertama yang disebutkan oleh penulis rahimahullah adalah tentang hikmah diciptakannya jin dan manusia. Ya, tentang hikmah diciptakannya jin dan manusia ini diambil dari ayat yang pertama. Ya, diambil dari ayat yang pertama. Kalau ada bukunya saya bisa menyebut, lihat halaman sekian ayatnya ini. Tapi sementara belum ada bukunya, diingat saja ayat yang pertama adalah surat Adz-Dzariyat ayat 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Berarti di sini jelas hikmah Allah menciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah kepada Allah. Ya, bukan makan, minum, menikah dan seterusnya, tujuan hidup lainnya bukan. Akan tetapi tujuan diciptakannya jin dan manusia agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ogah beribadah, malas beribadah, barangkali mereka tidak menuntut ilmu, mereka tidak mengetahui tujuan tersebut, sehingga ya begitu hidupnya, malas-malasan dalam beribadah. Tatkala mereka belajar, maka ini akan terlihat bedanya. Dan inilah yang Allah sebutkan, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak? Tentunya berbeda. Gaya hidup sehari-hari beda. Orang yang belajar sholatnya masya Allah, orang yang tidak belajar agama ya begitu sholatnya, dan kehidupan lainnya juga demikian. Maka poin yang pertama kita ingat, hikmah diciptakannya jin dan manusia yaitu agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ibadah yang dimaksud di sini adalah mentauhidkan Allah. Artinya apa? Ibadah itu dasarnya adalah tauhid. Sehingga ibadah tanpa tauhid itu bukan ibadah. Ibadah tanpa tauhid itu bukan ibadah. Contoh ibadah itu luas. Misalkannya ada orang yang beribadah membangun masjid. Ada orang yang beribadah dia sedekah. Kemudian ada orang yang beribadah memberikan bantuan sosial yang sebesar-besarnya misalkannya. Maka ini namanya bukan ibadah kalau tidak ada tauhidnya, kalau tidak ada mengesahkan Allahnya. Ya, sebagai sebagai gambaran, Nabi SAW itu ketika ditanya tentang salah seorang yang dulunya ketika kafir, nilai sosialnya masya Allah, sedekahnya masya Allah, kemudian ditanya ada pahalanya atau tidak, maka Nabi jawab iya, gara-gara dia udah masuk Islam sekarang. Ya, sehingga tidak ada manfaatnya orang yang beribadah tanpa
tauhid, tanpa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain kita ingat Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Banyak para ulama menafsirkan makna ibadah adalah tauhid, kecuali agar mereka mentauhidkan aku. Berarti ibadah tanpa tauhid ini tidak bermakna. Kemudian di sisi yang lain juga yang jadi masalah dikala zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Quraisy itu yang jadi masalah adalah tauhidnya. Karena orang-orang Quraisy mereka beribadah kepada Allah, mereka tawaf, mereka sholat di sekeliling Ka'bah, akan tetapi tidak ikhlas dan tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Tidak ikhlas dalam artian mereka beribadah bukan hanya kepada Allah, akan tapi kepada berhala-berhala sebagaimana kita ketahui. Kemudian bukan sesuai dengan aturan yang syar'i. Kita tahu, mungkin sebagian pernah dengar, orang-orang jahiliyah mereka tawaf, akan tapi tawafnya telanjang, kan seperti itu. Ya, mereka beribadah kepada Allah, mereka tawaf, tapi tidak ikhlas karena ada berhala-berhala yang mereka sembah, kemudian juga tidak sesuai dengan syariat. Ya, seperti mereka tawaf tapi tidak sesuai dengan syariat. Sehingga ini sekali lagi bahwasannya ibadah dasarnya adalah tauhid. Kemudian catatan berikutnya atau masalah berikutnya, ya, barang siapa yang belum melaksanakan ini tauhid, barang siapa yang belum melaksanakan ini tauhid, maka sama dengan dia belum beribadah kepada Allah. Kita ingat dalam surat Al-Kafirun Allah berfirman, wala antum abiduna ma'abud, wala antum abiduna ma'abud. Kalian wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang Quraisy, wala antum abidun, kalian itu belum beribadah ma'abud, sebagaimana aku beribadah. Jadi kalian belum beribadah sebagaimana Nabi beribadah. Kenapa? Karena percuma mereka ibadah ini, ibadah itu, atau mereka tawaf lah, ya percuma. Akan tapi berbeda dengan Nabi SAW, karena mereka masih berbuat kesyirikan, mereka masih menyembah berhala, sehingga muncul ungkapan wala antum abiduna ma'abud, kalian belum beribadah sebagaimana aku beribadah. Ini kisahnya Nabi ditawarkan, bagaimana hai Muhammad, engkau menyembah Tuhan kami 1 tahun, nanti kami menyembah Tuhanmu 1 tahun, nanti gitu gantian. Kalau misalkannya Nabi menyembah Tuhan mereka 1 tahun, dan ini memang tidak mungkin, ini kesyirikan jelas. Dan ketika mereka menyembah Allah selama 1 tahun, dan itu ya mungkin gak mungkin kalau mereka mau, ini juga percuma karena mereka masih berbuat syirik. Makanya ungkapannya adalah wala antum abidun, kalian belum beribadah ma'abud sebagaimana aku beribadah. Karena kalau beribadah kayak Nabi, nggak bakal ada acara nyembah berhala. Ya, sehingga di sini jelas barang siapa yang belum melaksanakan tauhid, namanya belum beribadah. Ya, sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi. Ini terkait masalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian ayat berikutnya tentang setiap umat ada rasul. Ya, setiap umat ada rasul. Kemudian mereka menyerukan 2 hal. Yang pertama anibudullah, agar mereka beribadah kepada Allah. Yang kedua wajtanibut tagut, agar mereka meninggalkan tagut. Maka di sini kita paham bahwa hikmah diutusnya para rasul adalah 2, yaitu menyerukan tauhid dan melarang kesyirikan berdasarkan firman Allah anibudullah wajtanibut tagut. Baik, jadi berdasarkan firman Allah anibudullah wajtanibut tagut, agar mereka beribadah kepada Allah dan meninggalkan tagut. Ini hikmah tentang diutusnya para rasul. Ya, jadi hikmahnya ada 2, yaitu beribadah kepada Allah, mendakwahkan tauhid, dan mengingatkan dari beribadah kepada tagut. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, ya, yang kelima
bahwasannya yang namanya risalah atau kerasulan itu di setiap umat ada, berdasarkan firman Allah, walaqad ba'atna fi kulli ummatin, telah kami utus di setiap umat. Berarti di setiap umat itu ada rasul. Berarti yang namanya risalah ini rata, di setiap umat ada rasul. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, menyampaikan kepada kita bahwasannya agama para nabi itu satu. Agama para nabi itu satu. Apa agamanya? Agamanya adalah sebagaimana Allah berfirman, walaqad ba'atna fi kulli ummatin, telah kami utus di setiap umat rasulan, seorang rasul, ani'budullah wajtanibut tagut. Agamanya adalah agar mereka menyerukan beribadah kepada Allah dan meninggalkan tagut. Di setiap umat ada rasul, semuanya rata ngajak orang-orang beribadah kepada Allah dan meninggalkan tagut. Berarti ini menyampaikan kepada kita semua agama para nabi itu satu, yaitu beribadah kepada Allah dan meninggalkan tagut. Kemudian yang berikutnya yang keenam, ya, yang berikutnya yang keenam, mohon maaf, yang ketujuh, ya, yang ketujuh. Tadi yang pertama tentang hikmah diciptakannya jin dan manusia. Kemudian yang kedua, bahwasanya ibadah yang dimaksud adalah tauhid. Dan yang ketiga, kalau belum bertauhid namanya belum beribadah. Kemudian yang keempat, hikmah diutusnya para rasul, yaitu menyerukan tauhid dan melarang syirik. Dan yang kelima, pengutusan rasul itu rata di setiap umat. Kemudian yang keenam, ajaran para nabi, agama para nabi satu, semuanya rata ngajak beribadah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Dan yang ketujuh, di sini ada masalah yang besar, ya, ada masalah yang besar, ada masalah yang luar biasa, yaitu apa? Bahwasannya beribadah kepada Allah itu tidak tercapai kecuali kalau plus mengingkari tagut. Ya, ibadah kepada Allah itu tidak tercapai kecuali dengan mengingkari tagut. Karena beribadah kepada Allah dan mengingkari tagut. Ada orang beribadah kepada Allah tapi tidak mengingkari tagut, artinya sesembahan-sesembahan selain Allah, maka ini belum tercapai. Dan ini didukung dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Fama yakfur bit tagut, barang siapa yang mengingkari tagut, sesembahan-sesembahan selain Allah, wa yu'min billah, kemudian beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sama dengan dia telah berpegang teguh dengan buhul tali yang kuat. Kapan? Ketika mengingkari tagut dan beriman kepada Allah. Ini makna masalah yang besar, dalam artian ibadah kepada Allah terrealisasi dengan dua hal. Yang pertama iman, yang kedua plus juga sekalian mengingkari tagut. Tanpa itu hanya ibadah saja tapi tidak mau mengingkari tagut, seperti orang-orang Quraisy, mereka tidak sedikit yang namanya Abdullah. Orang-orang kafir tapi namanya Abdullah. Ya mungkin di sisi lain mereka punya keyakinan ibadah kepada Allah, tapi mereka tidak mengingkari tagut, tidak mengingkari sesembahan selain Allah. Berhala-berhala yang ada masih disembah. Maka ini tidak terwujud iman. Iman adalah dua, iman kepada Allah dan mengingkari tagut. Kemudian yang kedelapan, ya, yang kedelapan. Tapi sebelumnya di sini disebutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, ada peringatan terkait masalah tagut. Ya, di sini beliau mengatakan la yajuzu itlaqu syirki awil kufri awil la'ni ala man fa'ala syai'an min dzalika. Ya, tidak boleh kita memutlakkan kesyirikan atau memutlakkan kekufuran atau kita memutlakkan laknat kepada orang-orang yang melakukan itu, artinya melakukan tagut tadi. Nggak boleh kita bilang dia musyrik, dia kafir, dia terlaknat. Ini nggak boleh kita bilang secara mutlak demikian. Alasannya apa? Di sini Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan li'annal hukum bidzalika fi hadhihi wa ghairaha lahu asbab wa lahu mawani. Karena menghukumi demikian itu harus ada sebabnya
Jadi harus ada sebabnya dan ada juga larangannya, dalam artian kenapa kita nggak boleh menghukumi begitu dan kenapa kita boleh menghukumi begitu. Artinya kenapa kita boleh bilang dia kafir, bilang dia musyrik, bilang dia terlaknat, kenapa? Ada sebabnya. Dan juga kenapa kita nggak boleh bilang dia musyrik, bilang dia kafir, bilang dia terlaknat, ini kenapa? Ini juga ada larangannya, demikian. Falanakul liman akala riba mal'un. Maka buat orang yang makan riba, kita nggak bilang wah kamu dilaknat gara-garanya kamu makan riba. Kita samperin teman kita bilang sama dia kamu dilaknat gara-gara kamu makan riba. Ini tidak boleh demikian. Li'annahu qad yujad mani yamna min hululi la'nah. Karena bisa jadi ada sebab dia tidak dilaknat. Ya, ada sebab dia tidak dilaknat. Min hululi la'nah alaihi, ada sebab dia tidak dilaknat, bisa jadi. Apa sebabnya? Kal jahl masalan. Misalkannya karena dia jahil, kagak ngerti misalkannya, sehingga nggak boleh serta merta karena kita udah belajar kita bilang orang makan riba dilaknat. Awis syubhah, atau bisa jadi dia ada syubhat. Dia pikir riba ini kayak jual beli misalkannya, sedangkan dia belum paham itu. Beda kalau udah paham kemudian disengajain, bisa jadi. Makanya tidak boleh serta-merta kita bilang dia dilaknat. Wa ma asbaha dzalika, dan hal yang lainnya. Wa qad syirk, begitu juga dengan syirik. Enggak boleh kita datang orang kamu musyrik, Anda musyrik dan seterusnya, enggak boleh. La nutlikuhu ala man fa'ala syirkan. Kita tidak boleh mengatakan secara mutlak Anda adalah orang musyrik. Kalau memang dia melakukan kesyirikan, kita tidak boleh mengatakan secara mutlak. Kenapa? Faqat takunul hujjah maqamat alaihi. Bisa jadi hujjah belum tegak untuk dia, karena dia kagak ngerti apa-apa, tahu-tahu dibilang orang musyrik. Bisa babi tafriti ulamaihim, karena bisa jadi para ulama lengah, dalam artian belum ngejelasin ke mereka, nggak sampai penjelasan kepada mereka, bisa jadi demikian. Wa kadza naqul, begitu juga kita mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, buat orang yang puasa Ramadan dengan penuh iman dan rasa harap, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini begitu juga dengan masalah tersebut. Walakin la nahkum bihadza li syakhsin muayyan. Kita tidak katakan demikian untuk orang secara khusus. Wah, Anda telah puasa Ramadan dengan penuh iman dan rasa harap, dosa-dosa Anda telah diampuni yang telah lalu. Kita tidak mengatakannya secara khusus juga, sebagaimana kita bilang Anda orang musyrik, Anda dilaknat, Anda kafir. Tidak demikian. If inil hukum al muallaq alal awsaf la yantabiq alal ashkhas. Karena apa? Karena hukum terkait sifat-sifat itu tidak langsung kita terapkan sama orang per orang. Illa bitahqiqi syurutit intibaqihi wa intifai mawanihi, kecuali kalau sudah terrealisasi, ya, kecuali kalau sudah terrealisasi syarat-syaratnya dan sudah terangkat sebab-sebabnya. Ini orang udah dibilangin ini musyrik dan seterusnya, dia sudah paham, dia sudah tahu, malah disengajain. Macam Abu Jahal kan sebenarnya udah ngerti apa yang dimaksud oleh Nabi SAW, tapi justru malah disengajain, ya jelas orang kafir, seperti itu. Atau misalnya macam Abu Lahab, sudah ngerti yang dimaksud oleh Nabi SAW, harusnya mereka itu beriman dan udah ngerti, tapi malah disengajain kafir, ya jelas ini orang kafir. Atau mungkin sebagian ulama yang mengatakan ada ulama-ulama ahli bid'ah, mereka menetapkan ini ulama adalah ahli bid'ah. Mungkin ulama ini udah ngebilangin gitu, si fulan udah saya nasihatin begini, tapi dia tetap nolak, dan dia udah tahu, udah paham, malah disengajain, sehingga wajar ulama ini mengatakan ini ahli bid'ah. Jadi udah disampaikan, udah dinasihatin, tidak serta-merta. Dan dalam masalah ini masalahnya lumayan berat. Artinya tidak sembarang kita membid'ahkan orang, kita tidak sembarang kita memvonis sesat orang, mengkafirkan, laknat, tidak sembarang. Di antara syaratnya, yang pertama kita harus bisa ngejelasin sama dia. Yang kedua, kita yakin dia paham penjelasan kita. Kadang-kadang kita bisa ngejelasin sama dia, cuma dia kagak paham maksud kita apa, sehingga kita belum bisa bilang dia ahli bid'ah, kita belum bisa bilang dia kafir. Yang bisa siapa? Yang ngerti ulama Rabbani, yang dia datang nasihatin orang. Ulama ini sudah menegakkan hujah, ulama ini faham, ngerti
ini orang udah paham maksud ulama tersebut dan disengajain sehingga ulama ini menyimpulkan ini orang kafir, ini orang ahli bid'ah, ini orang dilaknat. Dan tapi kalau kita kadang-kadang kita udah berusaha semaksimal mungkin, tapi yang bersangkutan kagak paham-paham apa maunya kita begitu, sehingga ini juga berat masalah ini. Cuma tetap ya orang-orang itu terkena ancaman, sama seperti orang-orang yang berpuasa akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini kabar gembira buat mereka, cuma kita nggak langsung vonis pasti dia diampuni dosa yang telah lalu, tidak demikian. Cuma ini tetap kena kabar gembira, dan sebaliknya itu kena ancaman. Fa idza ra'ayna syakhsan yatabarras fit tariq, misalnya kita ngelihat ada orang, contoh yang lain, misalnya kita ngelihat ada orang dia buang hajat sembarangan di jalanan, ya seperti dia buang air kecil di jalanan misalkannya, dan seterusnya. Fala naqulu lahu la'anakallah, maka kita nggak bilang sama dia kamu dilaknat sama Allah, karena ada hadis ya, yang berkata ada dua yang dilaknat, salah satu orang buang hajat sembarangan. Kita tidak mengatakan kepada yang bersangkutan demikian langsung kita vonis, tidak. Al-jawabu la, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, jawabannya tidak demikian. Illa idza urida bil la'ni fi qawlihi ittaqul mula'in, kecuali kalau yang diniatin laknat di sini adalah hati-hati orang-orang yang dilaknat. Di sini annas anfusahum yal'anuna hadza syakhs wa yakrahunahu. Yang dimaksud dengan laknat di sini adalah orang-orang pada nggak demen sama orang yang buang hajat sembarangan. Artinya orang-orang pada melaknat, dan ini benar, bukan berarti Allah yang melaknat, karena urusan Allah kita nggak tahu. Wa yarawnahu mukhillan bil adab, dan masyarakat melihatnya itu adab yang tidak bagus. Mu'dhiyan lil muslimin, itu nyakitin orang kalau buang hajat sembarangan. Fahada syai'un akhar, maka ini enggak masalah kalau yang dimaksud kita adalah kamu dilaknat, artinya dilaknat sama orang-orang kalau orang-orang pada tahu. Tapi kalau dilaknat sama Allah, ya kita enggak tahu. Itu yang enggak boleh kita langsung bilang sama dia demikian. Maka kesimpulannya fadu'aul qabri syirkun, ya, beribadah, berdoa kepada orang yang ada di kuburan ini bentuk kesyirikan. Lakin la yumkinu an naqula li syakhsin muayyan fi'luhu, akan tapi kita nggak bisa bilang orang itu syirik musyrik secara langsung kepada orangnya. Hada musyrik, ini orang musyrik, kita bilang begitu langsung, ini nggak bisa. Hatta na'rifa qiyamal hujjah alaihi, sampai kita faham, sampai kita ngerti hujjah sudah ditegakkan buat orang itu. Kadang-kadang orang itu sholat sama kita, jumatan sama kita, tapi dia doa minta sama orang yang di kuburan, bisa dia kagak ngerti apa-apa. Kemudian kita datang, kita bilang Anda orang musyrik karena kata Allah begini, kata Nabi, tidak bisa, karena bisa jadi dia kagak tahu apa-apa, tahu-tahu dimusyrikin. Ini tidak bisa, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Au naqul hadza musyrik bi'tibari zahir halihi, atau ya, kita mengatakan ini bentuk kesyirikan secara zahir saja, maka ini tidak masalah. Tapi kalau kita langsung vonis, ini yang tidak boleh. Tapi dalam masalah ini, masalah besar, masalah kafir mengkafirkan, ini perlu dibahas secara khusus. Ini hanya sekilas saja untuk kita fahami. Karena tadi ada disebutkan tentang mengingkari togut, termasuk togut adalah sesembahan-sesembahan selain Allah, dan kita pahami masalah tersebut. Tidak sembarang kita mengkafirkan orang, tidak sembarang kita menyesatkan orang. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedelapan, yang kedelapan terkait masalah pengertian togut. Pengertian togut ini bersifat umum, ya, bersifat umum. Setiap yang diibadahi selain Allah ini namanya togut. Kalau Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan yang sebelumnya tentang togut ini adalah bi annahu kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu, setiap yang seorang hamba itu melampaui batas dengannya, min ma'budin, ketika beribadah melampaui batas, au matbu'in, atau ketika diikuti melampaui batas, au muta'in, atau ketika ditaati melampaui batas. Diibadahi melampaui batas seperti beribadah kepada berhala, kemudian diikuti melampaui batas seperti mengikuti orang alim, apa kata dia benar. Ini juga termasuk makna togut yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan ditaati kelewatan seperti menaati ulil amri, tapi kelewatan, ini juga
makna tagut yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kesimpulannya, tagut adalah setiap yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yang kesembilan. Yang kesembilan ini tentang agungnya ayat-ayat muhkamat yang disebutkan dalam surat Al-Isra. Yang disebutkan dalam surat Al-An'am. Yang disebutkan dalam surat Al-An'am. Ini yang tadi ada dalil disebutkan, kemudian depannya didahului mentauhidkan Allah dan jangan syirik. Jadi menunjukkan akan agungnya perkara tersebut, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mas'ud yang pengen ngelihat wasiat Nabi SAW, lihat ini ayat surat Al-An'am. Kemudian kita tahu di ayat tersebut yang pertama adalah beribadah kepada Allah dan jangan syirik. Itu terkait masalah pembahasan. Kemudian yang ke-10, yang berikutnya ini ayatnya panjang ya, ayat-ayat muhkamat yang tersebut dalam surat Al-Isra, mengandung 18 masalah dari surat Al-Isra ayat 22 sampai ayat 39. Ini kalau kita buka Quran ayat 22 sampai ayat 39 ada beberapa yang Allah sampaikan. Dan di sini yang diingatkan dua. Yang pertama ayat 22, Allah mengatakan la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan kamu menjadikan buat Allah ada Tuhan yang lain. Kemudian di ayat 39 diulangi lagi, wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan engkau jadikan buat Allah ada Tuhan yang lain. Maka ini menunjukkan isyarat akan ketauhidan dan wanti-wanti dari kesyirikan. Ya, menunjukkan akan isyarat kepada tauhid dan hati-hati kepada kesyirikan. Dan kalau kita mau lihat secara detail, nanti kita bisa lihat di surat Al-Isra ayat 22, 23, 24, 25. Isinya satu-satu, cuma kita hanya menyampaikan secara global saja. Poinnya adalah di ayat 22 dan di ayat 39. Itu diulang dua kali tentang tauhid dan tentang hati-hati terhadap kesyirikan. Kemudian yang berikutnya yang ke-11. Ya, yang ke-11 dalam surat An-Nisa ayat 36. Ini disebutkan berbagai hak. Ya, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Kemudian juga wabil walidaini ihsana. Itu sudah kita sampaikan ayatnya pada pertemuan yang sebelumnya. Ya, ada 10 hak. Ya, beribadah beribadah kepada Allah, jangan syirik, kemudian baik sama orang tua, sama kerabat, kemudian terakhir sama wassahibi bil jambi dan seterusnya. Ini menunjukkan Allah menyampaikan terkait masalah hak-hak, dan hak terbesar adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Hak-hak sisanya kalau ditunaikan itu tidak manfaat kalau dia tidak menunaikan hak yang pertama, hak Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah sampaikan ketika Nabi ditanya tentang Hakim bin Hizam. Ada seorang sahabat namanya Hakim bin Hizam. Ya, dia ini dulu ketika kafir dia banyak bersedekah. Dia silaturahmi ketika zaman jahiliyah. Kemudian ditanya, dia ada pahalanya enggak Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan apa? Aslamta ala ma aslafta minal khair. Engkau masuk Islam engkau masuk Islam terhadap hal-hal masa lalu yang baik-baik. Artinya apa? Yang dulu yang masa lalu yang baik-baik itu ada pahalanya gara-gara engkau masuk Islam. Berarti kalau nggak masuk Islam nggak bakal ada pahalanya. Nah, makanya apa? Makanya percuma kalau ada orang kafir dia baik ini, baik itu dan seterusnya, tapi hak Allah tidak ditunaikan. Karena hak pertama yang harus diperhatikan adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yang ke-12. Ya, di sini disebutkan perlu diingat wasiat Rasulullah SAW di saat akhir hayat beliau. Ini ingat perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang pengen ngelihat wasiat Nabi, lihat surat Al-An'am. Akan tetapi di sini Nabi SAW tidak berwasiat secara langsung. Tidak berwasiat secara langsung. Akan tapi ini isyarat agar kita berpegang teguh kepada Al-Quran. Nah, kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran, insya Allah kita tidak akan sesat setelahnya. Di antaranya adalah yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud,
ayat yang dimaksud, yaitu surat Al-An'am ayat 151. Kemudian yang berikutnya yang ke-13, ya kita mengetahui hak Allah yang harus kita tunaikan berdasarkan hadis Mu'adz. Hak Allah yang harus kita tunaikan adalah kita harus pada beribadah kepada Allah dan tidak boleh menyekutukan Allah. Itu sudah kita bahas. Kemudian yang ke-14, kita mengetahui hak hamba. Ya, kita mengetahui hak hamba ya yang harus ditunaikan oleh Allah, yaitu Allah tidak mengazab hambanya yang tidak syirik. Ini juga sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang berikutnya masalah ke-15, ternyata apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu tidak diketahui oleh kebanyakan para sahabat. Kenapa? Karena Mu'adz menyampaikan hadis tersebut ini setelah banyak para sahabat yang meninggal dunia. Ya, seakan-akan dia tahu ya bahwasanya Nabi SAW khawatir kalau itu didengar orang-orang jadi pada ngandelin yang penting nggak syirik, yang penting nggak syirik, nggak beribadah, yang penting nggak syirik, ini nggak bakal diazab. Takutnya kejadian itu. Mu'adz tahu, nah ini udah pada meninggal, maka ini sudah aman untuk disampaikan. Nabi khawatir sahabat-sahabatnya pada ngandelin hal tersebut. Kata Mu'adz, afala ubasyirun nas, boleh nggak bilang sama orang-orang? Nabi bilang jangan, fayattakilu, nanti mereka ngandelin. Seakan-akan Mu'adz ini tahu gitu. Nabi khawatir sama sahabat-sahabatnya di kala itu. Nah, setelah pada wafat semua, maka berarti udah selesai yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW, baru disampaikan oleh Mu'adz. Kemudian yang ke-16, ini menunjukkan kepada kita bolehnya kita menyembunyikan ilmu karena ada maslahat. Akan tetapi ini tidak secara mutlak. Karena menyembunyikan ilmu secara mutlak nggak boleh. Tapi kalau di situ ada maslahat, ini tidak masalah. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Mu'adz, dan itu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang di sisi yang lain ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan apa? Ini hadis riwayat Muslim. Ya, mengatakan apa? Basyirin nas anna man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala jannah. Kasih kabar gembira sama orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah tulus dari hatinya akan masuk surga. Berarti kan kalau Mu'adz bilang-bilang juga sebetulnya nggak masalah, karena ada hadis Abu Hurairah demikian. Akan tapi tadi karena ada maslahat, ya, menyembunyikan ilmu itu kadang-kadang dibolehkan. Ya, menyembunyikan ilmu kadang-kadang dibolehkan. Atau mungkin kadang-kadang meninggalkan amal yang semestinya itu juga dibolehkan, sebagaimana Nabi SAW itu beliau punya niat mengembalikan Ka'bah, ya, mengembalikan Ka'bah sama seperti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi karena orang-orang masih dekat dengan masa jahiliyah, masa kekufuran mereka, takutnya nanti jadi fitnah kalau Ka'bah dibalikin bentuknya kayak zaman Nabi Ibrahim. Itu ada masalah tuh, tapi sama Nabi tidak dilakukan. Berarti ini ada pelajaran boleh kita menyembunyikan ilmu kalau memang ada masalah, tapi tidak secara mutlak. Ini kalau hanya ada maslahat saja. Kemudian yang berikutnya yang ke-17. Yang ke-17, ya, kita dianjurkan untuk nyenengin orang Islam. Karena Mu'adz ketika dengar informasi dari Nabi SAW nggak bakal diazab orang yang nggak syirik, ini kan berita gembira. Langsung Mu'adz bilang, afara ubasyirun nas, boleh nggak bilang sama orang-orang? Ini kita ada sunnah bikin senang orang. Ya, jangan bikin sedih orang, tapi kita bikin senang orang. Kemudian yang ke-18, ya, ada isyarat ketakutan kalau kita bergantung dengan luasnya rahmat Allah. Kalau kita bergantung dengan luasnya rahmat Allah, ini bahaya. Nanti kita jadi malas sholat, kita jadi malas puasa. Gampang, nanti tinggal tobat selesai. Gampang, nanti tinggal umroh, diampuni semua dosanya. Gampang nanti. Ini berbahaya kalau kita bergantung dengan rahmat Allah saja. Ya, ini berbahaya.
Makanya Imam Ahmad mengatakan yang bagi an yakuna sa'iran ilallah bainal khaufi war raja. Sepantasnya orang yang menuju Allah, orang yang pengen ketemu sama Allah, ini harus ada takutnya, harus ada rasa harap. Fa ayyuhuma ghalaba halaka sahibuhu. Kalau miring sebelah bahaya. Harapnya terlalu kepedean, ya maksiat jalan, nanti dinasihatin gampang, ntar istighfar beres. Tapi kalau takutnya berat juga, miring sebelah lebih takut, ini juga bahaya. Saya nggak ke masjid, takut nggak diterima. Saya nggak sholat, takut nggak diterima. Saya nggak puasa, takut nggak diterima. Bahaya. Maka harus seimbang. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ke-19. Ya, yang ke-19 yaitu perkataan Allahu wa rasuluhu a'lam. Mu'adz ditanya tentang hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba, dan sebaliknya Mu'adz mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Kenapa? Karena ini masalah agama. Ini masalah agama. Ada dua. Yang pertama, Allahu wa rasuluhu a'lam ini boleh. Beda dengan masya Allah wa syi'ta. Ini kehendak Allah dan kehendak engkau. Jadi saya selesaikan sebentar dulu. Allah dan Rasulnya yang tahu ini masalah agama. Allah tahu masalah agama, Nabi tahu masalah agama. Akan tetapi masya Allah wa syi'ta nggak boleh. Ini kehendak Allah dan kehendak engkau wahai Muhammad. Kenapa? Karena ini urusan takdir. Nabi nggak tahu urusan takdir, ya. Karena kita lihat di satu sisi ada Allahu wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya yang tahu, dan di satu sisi ada masya Allah wa syi'ta, ini kehendak Allah dan kehendak engkau. Nabi marah dibilang gitu karena disamain sama Allah, karena nggak tahu urusan takdir. Tapi kalau Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu, Allah tahu urusan agama, Nabi juga tahu urusan agama. Ini dibolehkan. Kemudian yang berikutnya yang ke-20, ya, menunjukkan kepada kita boleh kita mengkhususkan ilmu ke sebagian orang. Nabi menginformasikan masalah tersebut hanya ke Mu'adz saja, yang lain gak dikasih tahu. Nah, kita boleh tuh lakuin itu. Ada ilmu, ada pengetahuan, yang tahu cuma sebagian, yang lain jangan dulu. Ini termasuk perkara yang dibolehkan. Dan yang berikutnya menunjukkan tawaduknya Nabi. Nabi naik himar boncengan, karena dikala itu dikenal orang-orang pembesar-pembesar itu nggak mau namanya boncengan, gengsi. Nah, Nabi tidak demikian. Kemudian yang berikutnya, yang ke-22, ya, boleh kita boncengan di hewan selama tidak memberatkan mereka. Tapi kalau nyusahin, kasihan, maka jangan dilakukan. Dan yang terakhir, ya, menunjukkan akan agungnya atau keutamaan Mu'adz bin Jabal, dan keutamaan atau pentingnya masalah yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Wallahu alam, ya, karena terbatasnya waktu, sementara lagi-lagi tidak kita berikan kesempatan tanya jawab. Yang mau bertanya langsung ketemu saya setelah sholat boleh insyaallah. Dan pertemuan yang akan datang insyaallah kita masuk langsung di bab yang kedua insyaallah. Ya, pertemuan yang akan datang kita langsung masuk di bab yang kedua. Nanti kita ketemu lagi di pekan pertama. Pekan pertama bulan Agustus ini hari Ahad tanggal 2. Ini hari ketiga tasyrik. Kita mau libur aja atau mau ketemu saja? Lanjut atau ketemu saja? Kan kita lebaran hari Jumat, Idul Adha hari Sabtu, hari Ahad. Nah, hari Ahad ini pekan ke-1. Kita mau ketemu aja atau mau libur aja? Lanjut aja. Baik, kita ketemu insyaallah tanggal 2 Agustus. Ya, barakallahu fikum. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.